Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan keuangan pemerintahan desa, di mana anggota kelompok kami terdiri dari tiga orang. Yang pertama, saya Abdul Maki sebagai moderator sekaligus penyaji. Yang kedua yaitu ada Anissa Dewi Rahmawati sebagai penyaji. Yang ketiga itu ada Farida Lailatul Komariah, penyaji ketiga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada penyaji yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa sendiri adalah suatu bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan transparansi atas kinerja keuangan dari suatu entitas. Seperti halnya dengan pemerintahan daerah, desa juga wajib menyusun laporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana desa yang diberikan. Laporan keuangan desa juga merupakan hasil akhir dari sebuah proses pencatatan transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh aparatur desa. Dalam hal ini juga bendahara desa rangkap penatausahaan di dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan desa juga perlu disusun sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pihak desa dan juga sebagai sarana informasi untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, selanjutnya juga saya akan menjelaskan terkait tujuan dari laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan desa di sini ada 4, yaitu yang pertama sebagai alat untuk evaluasi dan alat pengendalian. Yang kedua sebagai indikator efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Yang ketiga sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas sesuai amanat perundang-undangan. Yang keempat sebagai informasi untuk mengetahui posisi keuangan desa. Jadi, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah desa adalah basis kas untuk laporan realisasi anggaran. Selanjutnya juga di sini saya akan menjelaskan terkait komponen laporan keuangan desa. Komponen laporan keuangan desa menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 terdiri atas yang pertama laporan realisasi APB desa atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang selanjutnya disebut APB desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Yang kedua, catatan atas laporan keuangan atau KAK desa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai laporan realisasi APBD desa atau laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa, di mana laporan ini itu menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi itu telah digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa tersebut, yaitu kepala desa tersebut. Laporan realisasi ini itu memuat beberapa unsur anggaran dan realisasi atas pendapatan desa, belanja desa, surplus atau defisit desa, pembiayaan desa, dan silva atau sipa desa. Di mana pendapatan desa ini itu dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama ada pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Sehingga pendapatan tersebut itu diakui pada saat diterima di rekening pemerintah desa atau di kas desa sebagai kas yang diterima. Pendapatan tersebut tidak diterima apabila rekening atau kas tersebut tidak diterima oleh rekening desa tersebut. Yang kedua, belanja desa itu dapat diklasifikasikan menurut bidangnya. Ada yang pertama ada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedua bidang pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga bidang pembinaan kemasyarakatan desa, yang keempat itu ada bidang pemberdayaan masyarakat desa, yang kelima ada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Belanja desa itu dapat diakui pada saat dikeluarkan dari rekening pemerintah desa tersebut atau dari kas desa sebesar kas yang dikeluarkan. Selisih antara pendapatan dan belanja desa itu disebut surplus atau defisit. Jadi selisihnya itu disebut defisit, surplus atau defisit. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan dan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya itu laporan keuangan yang kedua itu ada catatan atas laporan keuangan CLK desa atau catatan atas laporan keuangan desa, di mana pemerintah desa menyusun CALK desa ini agar dapat dipahami dan dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan desa lainnya, seperti itu.
Catatan atas laporan keuangan desa ini menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan realisasi APBD desa. Jadi CLK ini menjelaskan rincian dari beberapa pos pada laporan realisasi APBD desa. Itu ada menjelaskan mengenai pendapatan desanya, belanja desanya, ada surplus defisitnya, ada pembiayaan desanya, dan segala macamnya. Yang kedua, informasi yang diperlukan untuk menyajikan yang wajar yang tidak disajikan dalam laporan realisasi APBD desa. Jadi yang kedua itu menyajikan informasi lainnya yang diperlukan dalam penyajian yang wajar tersebut. CALK ini belanja juga dirinci berdasarkan jenis belanjanya, yaitu ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Slide selanjutnya itu menjelaskan mengenai isi laporan keuangan pemerintahan desa. Dari apa sih isi dari laporan keuangan desa itu apa saja? Terdiri apa saja? Pertama, itu terdiri dari sampul laporan keuangan, di mana sampul tersebut menyebutkan nama entitas pemerintah desa secara terstruktur yang menunjukkan lokasi desa tersebut mulai dari nama desa sampai dengan pemerintah kota atau kabupatennya, mulai dari nama desanya, kecamatannya sampai kabupatennya. Itu di sampulnya itu dijelaskan, menyebutkan di situ. Yang kedua itu ada kata pengantar kepala desa. Yang ketiga itu ada daftar isi laporan keuangan. Yang keempat ada informasi umum, informasi yang bersifatnya umum. Yang kelima itu ada laporan yang tadi, laporan keuangan desa, ada laporan realisasi anggaran, dan juga ada catatan atas laporan keuangan desa. Yang terakhir itu ada lampiran atau daftar pendukung laporan yang diperlukan. Jadi yang terakhir itu ada lampiran yang diperlukan atau yang mendukung dalam laporan keuangan desa ini. Seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai periode pelaporan, di mana laporan keuangan pemerintah desa disajikan sekali dalam setahun sesuai tahun anggaran, kecuali dalam situasi tertentu. Tanggal pelaporan pemerintah desa dapat berubah dan laporan keuangan disajikan dengan suatu periode laporan yang lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun. Misalnya sehubungan dengan adanya pemekaran, penggabungan, dan perubahan status desa. Selanjutnya yaitu mengenai buku-buku yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan desa. Yaitu yang pertama ada buku kas umum, di mana buku kas umum ini digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit. Digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Yang kedua yaitu ada buku kas harian pembantu, di mana buku kas harian pembantu ini adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja. Yang ketiga yaitu ada buku bank. Buku bank ini digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Yang keempat yaitu ada buku pajak, di mana buku pajak ini digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Yang kelima yaitu buku inventaris desa, di mana buku inventaris ini digunakan untuk membantu buku kas umum dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa. Selanjutnya yaitu yang keenam ada buku persediaan, yaitu buku persediaan ini merupakan buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian atau pemberian. Yang ketujuh yaitu ada buku modal. Buku modal ini merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana hibah yang mengalir ke desa. Selanjutnya yaitu ada buku piutang. Buku piutang merupakan buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa.
Dan yang terakhir yaitu ada buku hutang atau kewajiban, di mana buku hutang atau kewajiban ini merupakan buku yang digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya akan saya serahkan ke moderator. Alhamdulillah pemaparan materi sudah selesai. Jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.